Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang yang taat kepada beliau. Pemirsa Khosyah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar apa itu rizki, banyak orang yang mengatakan rizki adalah materi. Materi banyak, bisa hartanya yang banyak, terus rumahnya mewah, mobil 2 atau 3 lah, istrinya cantik, Masya Allah. Apabila kita telusuri, kita pahami lagi, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rizki kepadanya? Maka dari itu, mari kita simak hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr al-Aus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika kita mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa rizki itu, takdir itu sudah ditetapkan, maka apa cuma rizki yang sebagian kecil saja? Apa yang perlu dikhawatirkan? Kita sebagai seorang muslim harusnya kita pahami ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya di surat Hud ayat ke-6. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Masya Allah. Perhatikan kalimat, tidak ada satupun makhluk. Ketika Allah mengatakan tidak ada satupun makhluk, berarti semuanya, baik yang di langit ataupun di bumi, semuanya kebagian. Baik manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, semua mendapatkan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 71. "Wallahu faddala ba'dikum 'ala ba'din fir rizqi." Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Di sini adalah suatu pembagian rizki. Ada orang yang mendapatkan rizki yang banyak, ada orang yang mendapatkan rizki hanya sebagian saja, atau ada pun sebagian yang disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khosyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus selalu bersyukur, baik itu nikmat yang Allah berikan sedikit ataupun nikmat yang diberikan Allah itu banyak. Karena apa? Mungkin kita dikasih sedikit, tapi kita taat kepada Allah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, dan kita berada dalam ketaatan. Belum tentu ketika kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu taat juga. Mungkin disibukkan dengan pekerjaan ini, disibukkan dengan masalah ini, disibukkan dengan apapun itu.
maka tetaplah bersyukur. Karena di dunia tidak selamanya kita. Ketika kita mendengar bahwa takdir dan rizki yang masuk di dalamnya itu sudah diatur, bagaimana tentang tindakan yang akan kita lakukan? Apakah kita itu harus diam saja? Orang rizkinya saja sudah ditetapkan. Apakah harus mencari rizki? Ngapain orang rizkinya sudah ditentukan? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَصِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, berpencarlah kalian di muka bumi, berdaganglah kalian, carilah sesuatu dari kalian untuk kebutuhan-kebutuhan kalian, serta mencari sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan oleh beliau bahwa kita tidak harus berdiam diri. Ya memang kita rezeki sudah diatur, akan tetapi ini sebuah ikhtiar. Sebuah ikhtiar di sini kita ada proses di dalamnya. Maka dari itu salah ketika orang mengatakan rezeki semua rezeki itu harus dijemput atau harus diam saja, nanti pasti akan datang sendiri. Nah, ini adalah sebagian kekeliruan yang biasa kita terima. Maksudnya seperti sebuah ikhtiar itu kita memang harus lakukan. Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Fawaid yang ditahqiq oleh Salim bin Lad Al-Hilali. Ini adalah suatu anjuran kepada kita, yaitu kaum muslimin. Fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu. Jangan menyibukkan dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal yang pasti sudah dijamin, akan datang itu rizkinya. Dan ketika Allah menghilangkan satu jalur rizki, maka Allah dengan hikmahnya akan menggantikan jalur yang lain, rizki yang tentunya akan lebih baik. Mari kita renungkan seorang janin atau janin di dalam kandungan. Apakah janin itu bisa mencari nafkah sendiri? Apakah janin itu bisa makan sendiri? Seorang janin yang masih ada di dalam kandungan, dia hanya memiliki satu pintu rizki, yaitu dari plasenta. Plasenta itu tempat di mana makanan berada di situ. Dan dia tersalurkan, ada tali pusat namanya yang masuk ke pusat si bayi. Itulah jalur makanan si bayi. Apakah si bayi itu harus bekerja? Tidak. Akan tetapi yang bekerja adalah ibunya. Dia makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Nah, si bayi mendapatkan itu. Berjalan 9 bulan, nah, tali pusat di sini mulai diputus. Bagaimana dengan rizkinya? Satu rizki sudah diputus, maka Allah akan gantikan 2 kali lipat menjadi 2 pintu rizki. Yaitu dari mana? Dari 2 puting susu ibunya, yaitu ASI. ASI di sini gratis, vitaminnya banyak, menyehatkan, tidak ada pengawetnya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika mulai di sapi? Nah, ada perbedaan di sini. Kalau zaman dahulu 2 tahun baru di sapi. Kalau saat ini mungkin 6 bulan ada sudah masuk makanan tambahan.
Kita berbicara ketika sudah disapih ya. Ketika sudah disapih 2 pintu rizki, dari mana rizkinya? Allah lipatkan lagi menjadi 2 pintu rizki, yaitu dari makanan dan dari minuman. Makanan di sini bisa dari tumbuhan dan hewan. Minuman bisa air putih dan susu. Jadi 4. Dari 2, 4. Berjalannya waktu, ketika ajal sudah mulai menjemput, dia sudah mati, rizkinya sudah habis. Apakah cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Allah memberikan 2 kali lipat lagi, yaitu 8 pintu rizki. 8 pintu rizki di sini, ini untuk orang-orang yang beruntung. Siapa dia? Yaitu yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertobat ketika melakukan dosa atau kemaksiatan. Inilah adalah 8 pintu surga yang semua kita bisa ingin masuk ke dalamnya. Ini digunakan untuk diberikan untuk orang-orang yang beruntung. 8 pintu surga. Masya Allah subhanahu. Jadi ketika kita berpikir tentang rizki yang sudah Allah tentukan, maka sebaiknya kita renungkan lagi, untuk apa rizki ini? Arahnya kemana rizki ini? Untuk apa? Dari pembahasan yang kita sampaikan dari tadi hingga sekarang, maka kita bisa ambil faedah di dalamnya. Yang pertama yaitu adalah rizki itu adalah sebagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rizki, sebagian rizki kita harus menjemputnya, tak ikhtiar. Dan sebagian rizki lagi tidak dijemput, yaitu datang dengan tanpa kita harus ikhtiar. Seperti yang kita contohkan pada janin tadi. Ya mungkin ini sedikit dari kami. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, dan kami meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada pemirsa Khosyah TV tentunya. Dan apabila itu benar adanya, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya terbebas dari segala kesalahan. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.